Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cornelia Icaldega, NIM 2019-008208. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Promotion, Consumer Engagement, dan SNS Content terhadap Brand Loyalty dengan Brand Trust sebagai variabel intervening. Sebelum saya mempresentasikan hasil skripsi saya, izinkan saya berterima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, Ibu Noni Kusumaningrum, SE, MSc, dan Ibu Bernadetta Diansepti Maharani, SE, MM, dan Ibu Bapak dosen penguji. Masuk ke latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, industri makanan dan minuman di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Salah satu subsektor yang menunjukkan perkembangan pesat adalah bisnis bakery. Seiring meningkatnya jumlah pelaku usaha bakery, persaingan di industri ini semakin ketat, tidak hanya dari segi kualitas produk, tetapi juga dalam hal pemasaran, inovasi layanan, dan keterlibatan konsumen. Konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan rasa, tetapi juga memperhatikan nilai merek, kepercayaan terhadap brand atau brand trust, serta loyalitas terhadap produk tertentu. Dalam konteks ini, strategi komunikasi pemasaran, khususnya melalui media sosial, menjadi sangat penting untuk membangun hubungan emosional dan interaktif dengan pelanggan. Konsumen bakery saat ini sangat bergantung pada media sosial untuk mencari rekomendasi, melihat ulasan produk, dan membandingkan penawaran. Circus Bakery merupakan salah satu brand lokal yang berbasis di Yogyakarta dan cukup dikenal di kalangan konsumen muda dan pengguna aktif media sosial. Circus Bakery menawarkan berbagai macam pilihan hidangan roti dengan variasi brand yang kekinian serta bentuk dan rasa yang berbeda-beda. Selain roti dan kue, Circus juga menyediakan aneka minuman dengan berbagai varian rasa yang dingin maupun yang panas. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust di Circus Bakery? Yang kedua, apakah consumer engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust di Circus Bakery? Yang ketiga, apakah SNS content berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust di Circus Bakery? Yang keempat, apakah consumer engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty di Circus Bakery? Yang kelima, apakah brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty di Circus Bakery? Berikut kajian teori Stimulus Organism Response atau SOR merupakan kerangka teoritis yang banyak digunakan dalam penelitian perilaku konsumen untuk menjelaskan bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi perilaku individu melalui proses internal psikologi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Mehrabian dan Russell tahun 1974 dalam konteks psikologi lingkungan dan dikembangkan oleh Jack Boy tahun 2002 dan diaplikasikan secara luas dalam bidang pemasaran dan perilaku konsumen. Selanjutnya, variabel promotion. Promotion merupakan salah satu unsur penting dalam strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang berfungsi untuk mengenalkan produk atau jasa kepada khalayak serta mendorong terjadinya pembelian. Menurut Kurnianingsi dan Riorini 2021, promosi adalah serangkaian aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan manfaat produk kepada konsumen dan membujuk mereka agar tertarik melakukan pembelian. Tujuan utama promosi adalah membangun kesadaran konsumen terhadap merek. Menurut Kim et al. 2020, ada pun indikator yang digunakan dalam mengukur penelitian ini. Yang pertama, keterkaitan terhadap iklan. Yang kedua, daya tarik visual dan pesan. Yang ketiga, efektivitas promosi dalam mendorong pembelian. Yang keempat, pengaruh terhadap persepsi merek. Selanjutnya, ada variabel consumer engagement. Consumer engagement
merajuk pada tingkat partisipasi dan keterlibatan emosional konsumen terhadap brand, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Romin dan Priyatno 2021, tingginya engagement di media sosial mendorong terbentuknya kepercayaan konsumen terhadap brand. Consumer engagement merupakan suatu kegiatan di mana di dalamnya secara tidak langsung melibatkan konsumen terkait untuk pencarian evaluasi alternatif dan pengembalian keputusan yang melibatkan pemilihan brand. Untuk mengukur consumer engagement dapat dilakukan dengan menganalisis keempat dimensi sebagai berikut. Yang pertama, emosional, yang kedua, kognitif, yang ketiga, perilaku, yang keempat, interaktif. Selanjutnya ada variabel SNS content. SNS content adalah tempat di mana orang berbagai hiburan dan informasi. Facebook, YouTube, dan Instagram adalah beberapa platform media sosial yang populer siap untuk bisa membuat konten media sosial, termasuk individu, organisasi, dan perusahaan untuk berinteraksi dengan banyak pengguna. Salam 2019, indikator SNS content sebagai berikut. Yang pertama, ada daya tarik visual konten. Kedua, kesesuaian konten dengan minat konsumen. Ketiga, kredibilitas konten. Selanjutnya ada variabel brand trust. Menurut Untarini 2016, kepercayaan merek merupakan suatu nilai merek yang dapat diciptakan melalui beberapa aspek yang menimbulkan kepuasan konsumen, di mana setiap individu pada konsumen menghubungkan kepercayaan merek dengan pengalaman pada merek. Dimensi brand trust menurut Christian 2021 yaitu: pertama, kepercayaan terhadap kualitas produk. Yang kedua, keadaan mereka. Ketiga, pengalaman positif sebelumnya. Selanjutnya ada variabel brand loyalty. Brand loyalty atau loyalitas merek didefinisikan sebagai komitmen yang kuat untuk membeli kembali atau berlangganan pada produk atau jasa yang diinginkan secara konsisten di masa depan, sehingga menyebabkan pembelian merek atau barang yang sama. Dimensi brand loyalty menurut Kohn et al. 2020 yaitu niat beli ulang dan rekomendasi terhadap orang lain. Selanjutnya ada penelitian terdahulu, bisa dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Sifat penelitian itu penelitian kuantitatif, analisis data, ada analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Populasi dan sampel. Populasi pelanggan Circles Bakery, sampel 112. Tempat dan waktu Circles Bakery, Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan supportive sampling. Selanjutnya ada uji T. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, pengaruh promotion terhadap brand trust. Kedua, pengaruh consumer engagement terhadap brand trust. Ketiga, pengaruh SNS content terhadap brand loyalty. Yang keempat, pengaruh brand trust terhadap brand loyalty. Selanjutnya ada uji F, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Ada persamaan 1 dan persamaan 2. Pada persamaan 1 disimpulkan bahwa promotion, consumer engagement, dan SNS content secara simultan berpengaruh terhadap brand trust. Sedangkan persamaan 2 disimpulkan bahwa promotion, consumer engagement, dan SNS content secara simultan berpengaruh terhadap brand loyalty. Berikutnya ada uji R, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada uji Sobel, bisa dilihat. Selanjutnya ada kesimpulan. H1 ditolak, promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust pada pelanggan Circles Bakery. Hal ini berarti semakin transparan promosi yang dilakukan, maka semakin tinggi kepercayaan pelanggan terhadap produk tersebut. H2 ditolak, consumer engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust pelanggan Circles Bakery. Hal ini berarti semakin tinggi consumer engagement, maka brand trust juga akan semakin tinggi.
H3, diterima SNS konten berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust pada pelanggan Circles Bakery. Hal ini berarti ketika SNS konten meningkat, maka akan berdampak positif terhadap brand trust yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya brand loyalty. H4, ditolak, consumer engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Hal ini berarti jika consumer engagement meningkat, kemudian akan berdampak pada meningkatnya brand loyalty. H5, diterima, brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty. Hal ini berarti semakin banyak produk yang ditawarkan, maka semakin besar juga loyalitas pelanggan. Berikutnya ada saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau melanjutkan penelitian ini. Disarankan untuk meneruskan atau mengembangkan penelitian ini dengan mencari faktor lain yang dapat menciptakan terjadinya perilaku brand loyalty baik dari dalam diri konsumen atau internal maupun dari pemasar atau eksternal, misalnya seperti service atau pelayanan, jaminan atau garansi, brand trust atau kepercayaan merek, perceived quality atau persepsi kualitas, dan brand identification atau identifikasi merek. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Salam.